10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, apa kabar Sobat Ngompoler semua? Senang sekali saya Agnes Aprilia dapat menyapa kalian semua di episode pertama Ngompol hari ini. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nih Ngompol itu apa? Jadi, Ngompol adalah akronim dari Ngobrolin Politik. Nah, tema Ngompol pertama episode kali ini yaitu mengenai politik identitas dan religion 20 atau R20. Di episode pertama ini aku nggak sendiri loh teman-teman, tapi ada juga teman-teman yang nantinya bakal ikut sharing mengenai politik identitas dan religion 20. Sebelumnya kita langsung panggil aja ya. Oke, di sini ada Adinda. Halo Adinda, apa kabar? Kemudian ada Ripan. Halo Ripan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini yang terakhir nih ya. Ada Prayoga. Yeay. Halo, apa kabar Prayoga? Halo, nuhun ieu. Baik. Oke semuanya, karena di sini aku udah ditemenin nih sama cowok-cowok ganteng sama cewek cantik. Kan tadi kita udah bilang kalau kita akan membahas mengenai politik, identitas dan juga religion 20. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih politik identitas itu apa? Nah, kalau yang belum tahu, menurut Abdillah, politik identitas adalah politik yang dasar utama kajiannya dilakukan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan tertentu seperti persamaan ras, etnis, agama maupun persamaan identitas dan juga gender. Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan ataupun kepentingan khusus. Politik identitas yang kini tengah gencar diperbincangkan di kalangan masyarakat yaitu mengenai adanya pernyataan dari salah satu pegiat media sosial sekaligus akademikus yang bernama Dr. Ade Armando. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak nih apa yang pernyataannya? Pasti ada yang tahu dong ya. Tahu dong ya. Oke, aku mau minta pendapat nih dari kalian mengenai pendapat dari Ade Armando yang mengatakan bahwa jika suara dari umat Kristen terpecah belah, maka Anies Baswedan akan menjadi presiden di tahun 2024. Pendapatnya gimana nih teman-teman? Tapi sebenarnya kalau menurut orang pribadi gitunya, jangankan langsung ngomongin politiknya, ngomongin agamanya aja udah sensitif gitu, apalagi agama dijadiin bahan untuk alat politik. Itu kan lebih wide-nya. Ultra wide. Lebih wide lagi. Tapi balik di ka statement Ade Armando anu menyatakan kalau suara umat Kristen terpecah belah, maka Ya, Anies Baswedan naik menjadi presiden. Tuh. Sebenarnya di pemilu tahun ayeuna nya, Ke 24. pemilu 2024 ari ngomongkeun suaranya, lamun ngomongkeun suara gitu ya, kan pada akhir nama pemilu tuh punya setiap orang punya hak untuk memilih secara bebas dan juga secara adil, Ya, seharusnya tanpa ada tuntutan dari orang lain atau dari pihak manapun gitu. Jadi emang seharusnya si Ade Armando ini tuh tidak mempengaruhi umat-umat Kristiani atau orang Kristen meskipun mereka minoritas. Iya. Seharusnya mereka tidak terganggu dan tidak terintimidasi oleh statement tersebut, dan mereka masih punya kebebasan untuk memilih ataupun mencoblos
siapa yang akan menjadi presiden nanti. Oh, mungkin jadi lebih jelasnya tuh kayak setiap individu yang sudah memiliki hak suara untuk memilih, mereka memiliki hak untuk memilih siapa pemimpin kedepannya tanpa melihat background agamanya, mungkin seperti itu. Jadi ya. jangan hanya karena si calon pemimpin agamanya A terus kita sebagai Yang berbeda ya keyakinan. agamanya B jadi nggak Nggak nyoblos memilih. gitu. Padahal kan pada intinya kepemimpinan ini bagaimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia mengatur. Iya betul, setuju Kelas. sekali gak sih teman-teman? Kayak seorang pemimpin itu dapat dilihat dari bagaimana cara dia memimpin dengan kebijakan-kebijakannya. Mungkin ada pendapat lain mengenai statement dari Ade Armando tersebut. Kalau dari saya mah dilihat lagi dari statementnya tadi bahwa jika umat Kristen terpecah belah, Anies gagal jadi Anies naik. Anies Kalau umat Kristen terpecah belah, Anies naik, sedangkan kalau umat Kristen bersatu, Menyatu, Aniesnya Anies turun. iya seperti itu Gagal. kurang lebih. enggak maksudnya teh kan Kristen sebagai minoritas nih. Iya. Mohon maaf. Terus kalau terpecah belah Anies naik jadi presiden. Kan kalau dihitung-hitung dari suara nih Iya. lebih banyak umat muslim sebagai mayoritas. Terus kalau umat Kristen kan udah mohon maaf nih udah sedikit terus terpecah belah, paling cuma nambah doang. Nambah sedikit aja. Iya, Mam. nambah. Tapi kan punya hak. Iya punya hak. maksud punya. itu maksudnya teh seukur nambah hungkul lah. Jadi tidak Berpengaruh. Kan satu suara Satu sangat suara juga berpengaruh. sangat berpengaruh ya nggak sih? Tidak berpengaruh. Iya, Menurut yang Anda. penting jangan Golput. Jangan golput. Oh, iya betul. Gitu. Ngomong-ngomong, kalian udah dapet hak suara belum nih nanti? kalau saya mah dari 2019 juga udah Oh udah. Berarti Di udah ikutan ada pemilu. gambaran ya. ada gambaran, udah serangan pajak. Ari Abi mah kumanya lamun masalahnya lamun masalah colok mencolok mah Ari Abi mah kumaha nu aya artosan Ya. lah. Asalkan 50.000 nya. Iya. Anu mah. Pokoknya mah anu paling badag eta we. Nah, itu anu dicolok gitu lah. Oke, jadi menindaklanjuti itu atau mungkin karena adanya suatu agama dibawa dalam politik tersebut, menurut kalian ya, hal itu tuh termasuk dalam politik identitas atau tidak? Karena kan tadi dibilang kalau dalam politik identitas itu salah satunya mengenai agama ya, teman-teman. Seharusnya sih kalau dilihat dari menyinggung atau tidak ya, Ya. seharusnya masuk. Soalnya kan arti dari politik identitas itu sendiri yang berurusan dengan kajian yang dasar utama kajiannya itu salah satunya tentang agama. Iya, betul. Nah, di sini kan statement Ade Armando itu menyinggung salah satu agama yang ada di Indonesia. Tapi seharusnya tidak mempengaruhi, karena ketika saya sendiri baca berita di media sosial ya, ada salah satu netizen yang bilang kalau setelah mendengar pernyataan Ade Armando tersebut, justru netizen tersebut yang berkeyakinan umat Kristen lebih yakin dengan Pak Anies Baswedan. Oh iya, aku juga sempat baca malahan netizen tersebut kalau nggak salah dia dari tahun-tahun sebelumnya juga Ya, sudah memilih udah Pak Anies, ya. memilih dari 2007 kalau nggak salah. 2017. 2007. Dilatih. Oke, berarti hal tersebut bisa dikategorikan dalam politik identitas ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, kan barusan kita sedikit menyinggung mengenai politik identitas yang ada di Indonesia. Karena sebelumnya setahu saya ya, politik identitas itu tidak hanya terjadi di tahun ini saja, iya gak sih? Mungkin ada yang tahu sebelumnya politik identitas yang pernah terjadi itu seperti apa? Ini mah contoh aja ya. Boleh. Di tahun 2017 kalau nggak salah pas Pilkada DKI pas Gubernur. ya, gubernur
gubernur Gubernur. Anies sama Ahok Iya. itu juga udah termasuk politik identitas. termasuk politik identitas. Kenapa tuh? Soalnya. Boleh tahu. Soalnya Udah kontas banget atuh. Anies muslim, sedangkan Ahok non muslim. Udah jadi kalau diibaratkeun mah Anies teh geus menang suara. suara saacan geus menang geus juara saacan tarung. Mun Sundana mah. Soalnya kan muslim nih. Terus mayoritas agama Indonesia muslim. Ya, paling besar. Iya, apalagi di DKI kan pusat. Udah jadi udah jelas lah. Terus kalau di balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya kalau pemimpin dari non muslim juga ada yang bagus, contohnya Ahok lagi. Soalnya pas ngejabat sebagai gubernur, tingkat kepuasan masyarakat DKI mencapai 70%, berarti kinerja Ahok itu udah terjamin. Berarti dipercaya ke Dipercaya. masyarakat. Berarti tapi- background agama bukan Tidak menjadi jaminan. Cuman ngelakuin kesalahan aja, ditambah beliau minoritas, Jadi ada demo pada jadi saat ada itu. demo pada saat itu Yang suka Jadi berkali-kali lagi. oke teman-teman, kan dari tadi kita ngebahas mengenai politik identitas. Sadar nggak sadar ternyata berita ini tuh muncul berkaitan bersamaan dengan adanya Religion 20. Sebelumnya ada yang tahu nih? Ada yang tahu nggak nih Religion 20 itu apa? Ada yang nggak tahu ya? Kalian nggak tahu. Jadi Religion 20 itu merupakan suatu forum yang Jadi Religion 20 itu merupakan sebuah forum yang menghadirkan pemuka agama dan tokoh antar sekte dari seluruh dunia sebagai rangkaian dari konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Dalam forum ini setiap pemuka agama dan tokoh antar sekte yang mewakili negaranya dapat menyampaikan pesan tentang inti dari persatuan dalam arti kemanusiaan yang berada di dalam lingkar agama dan perbedaan keyakinan. Jadi kurang lebih dalam forum ini tuh sebelumnya forum ini tuh dilaksanakannya di Denpasar ya, kalau nggak salah tanggal 2 atau 3 November kemarin. Jadi dalam forum itu membahas mengenai perbedaan ya. Kemudian membahas juga mengenai agama dari berbagai macam negara. Jadi di sana terdapat banyak sekali perwakilan dari negaranya dengan background agama yang berbeda-beda. Seperti itu ya teman-teman. Nah, menurut kalian ya, aku kembali bertanya, bagaimana menurut kalian tanggapannya jika suatu agama dijadikan atau digunakan dalam politik identitas? Mungkin ada yang bisa jawab. Kalau menurut aku pribadi ya, itu ada sisi negatif dan positifnya. Karena kan ini tuh kan masalah politik ya, meluas, Ya. sangat meluas. Jadi kayak dampaknya tuh banyak banget. Salah satunya kalian tahu nggak sih atau pernah lihat gitu dalam pemilu ada sosok tokoh yang sedang caleg gitu ya, mendatangi pesantren atau pemuka-pemuka agama yang ulama-ulama seperti itu kan untuk menarik perhatian ya sebenarnya. Menarik perhatian karena satu tokoh itu kan punya pesantren, masanya banyak ya, Banyak suara, banyak iya, suara. banyak suaranya, kayak murid-muridnya kayak Iya, gitu kan, betul. kayak menjadi pengaruh besar gitu, kayak pilih ya kayak gitu kan. Luas ya, bisa jadi suara buat sebuah tokoh Calon, itu, iya, calon betul. itu. Terus ada tambahan lagi nggak nih dari teman-teman? Gimana tanggapannya menurut kalian kalau suatu agama dijadikan bahan dalam politik identitas seperti itu? Gak habis thinking sih. Soalnya sebenarnya kalau misalkan kan pas Ade Armando bikin statement itu tuh yang kalau umat Kristen bersatu Anies gak akan menang kan. Dari pihak
dari sudut pandang kacamata Islam itu, salah satunya dari PBNU, ada ketua PBNU tuh bilang kalau misalkan agama dijadikan alat politik itu sebenarnya bahaya, soalnya bukan apa-apa yang asalnya Indonesia misalnya negara persatuan, kalau kita memasukkan sebuah agama untuk alat politik, apalagi di pemilihan presiden ya, kan lumayan sakral gitu, soalnya kan yang memimpin kan. Iya, memimpin Nah, Indonesia lagi negara. ya jadi jatuhnya kalau masukin agama ke dalam alat politik itu malah jadi bahaya gitu, soalnya bisa bikin perpecahan lah satu sama lain. Oke. Ada tambahan gak nih? Ya, kalau kasih contoh nih, Boleh contoh lagi. contoh aja. Misalkan Indonesia kan mayoritas muslim nih. Terus ada berbagai ormas juga, ada NU, Muhammadiyah, Persis. Nah, kalau salah satu wakil calon melakukan politik identitas, terus mendekati ulama-ulama besar dari salah satu ormas itu, otomatis kan Islam yang tadinya ngehiji bersatu jadi bisa keruh, bisa jadi bisa pecah belah. Apalagi kan udah 4 tahun pemilu teh 5 tahun 5 tahun sekali 4 tahun Piala Dunia. Piala 5 tahun sekali kan udah budaya kita saling fitnah, saling tebar hoak. makin hari makin banyak. Ya. Ya, Tambah lagi kalau kalau pakai politik identitas kan makin ricuh aja, makin nggak bisa bersatu ya. memperkeruh suasana pada akhirnya. Oke, tapi menurut kalian ada nggak sih dampak positifnya dari hal tersebut, dampak positif lainnya dari penggunaan agama dalam politik seperti itu? Dampak positif dah kumaha? Ada nggak sih? Atau Belum. mungkin adanya malah dampak negatif juga nggak apa-apa sih. Kalau dampak negatifnya kita kayak jadi nggak tentram gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga dampak positifnya, tergantung orang-orang, persepsi orang lain juga ya. Sebenarnya kan Indonesia kan banyak ya, banyak agamanya, banyak rasnya, Suku, banyak suku, bangsa. apalagi kan di acara R20 itu kan dari seluruh berbagai macam negara dan dunia, dan 300 lebih ya yang datang ke acara itu. tersebut. Sebenarnya itu juga bisa mempersatukan silaturahmi antar bangsa kita dan menjalin kerjasama yang baik, yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Tapi pasti juga di dalam itu pasti sebenarnya ada kayak oknum yang akan memecah belahkan kita, kayak mengadu domba gitu, nggak sih? Bener nggak sih? Pasti. Terus kayak jadi banyak isu-isu gitu, isu-isu yang datang lagi ke Indonesia, atau enggak dengan adanya itu juga bisa untuk menutupi sebenarnya isu-isu yang ada sekarang di Indonesia, seperti kasusnya Ferdy Sambo. Oke. Jadi Berat. Jadi kayak ada acara itu kayak jadi menutupi kasus-kasus yang besar yang lain gitu. Kanjuruhan. Oh, jadi Iya. karena adanya forum tersebut jadi menutupi gitu. Iya, bisa jadi itu kan Oh. pengalihan isu kan. Pengalihan isu. agak Takut. negatif thinking. Oke, gimana ya kalau misalkan setelah aku dengar dari teman-teman nih ya, mungkin agama dijadikan bahan bahan politik itu mungkin dampaknya akan sangat besar, karena seperti yang kita ketahui ya, tadi dibilang kalau di Indonesia itu kita tidak hanya memiliki satu agama tapi banyak banget. Kemudian mungkin di Indonesia mayoritasnya memang yang beragama Muslim, tapi kita juga harus tetap menghormati atau Bertoleransi. saling menghormati. bertoleransi, karena kita di sini di Indonesia kan hidup berdampingan kayak gitu. Dan setahu aku di agama kita selalu diajarkan untuk hidup damai dan menjalin silaturahmi. Ya nggak sih teman-teman kayak gitu. Betul. Jadi mungkin agama itu sebenarnya bisa menjadi baik dalam suatu hal kalau disampaikannya juga dengan baik. Dengan baik. Ya nggak sih? Ada tambahan lagi nggak nih? Atau mungkin ada pengalaman mengenai ya agama yang sering dibawa-bawa dalam politik seperti itu? Pasti kalau agama udah pasti jadi senjata lah. Kalau gak agama pasti antara ormas, contohnya PP zaman dulu kan bertugas buat melawan PKI kan dibuat. Terus kalau sekarang kan
member Anggota. anggotanya kan banyak, terus mungkin salah satu calon pasti bakal mendekati ketua PP, soalnya kan masanya lebih banyak. Kamu tertarik daftar PP? Nggak dulu, Nggak dulu, kenapa nggak dulu? nggak dari dulu. Oh, kenapa nggak dari dulu gitu maksudnya? Nggak, maksudnya mau TNI aja. Amin aja deh ya. Polisi. Nggak, polisi mah Kenapa Oke. enggak? takut ditembak. Siapa tuh? Nggak. Udah cukup ya guys ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang politik identitas, terus udah ngebahas juga mengenai religion 20. Di sini ada yang tahu nggak sih sebenarnya dalam forum tersebut apa aja yang dibahasnya? Kalau setahu saya yang dibahas bukan cuma dari segi agama ya, tapi politik, ekonomi, terus aspek-aspek dalam kehidupan juga dibahas dalam forum tersebut. Tapi media berfokus pada politik identitas, sedangkan ya jangan sampai politik identitas itu dijadikan senjata oleh Seseorang. kita. Oh, Abi mah lain calon. Ya, jangan dijadikan senjata oleh para pemimpin yang mau nyalon ya. Soalnya kan politik identitas itu dampaknya besar banget kan. Kemarin juga saya baca dampaknya tuh bisa jangkauannya luas. Contohnya pilkada di DKI, tapi yang ricuh sampai ke timur sana. Ya. Terus waktunya juga lama, pas pemilu 2019 cebong sama kampret kan berseteru lah, nggak pernah akur kan. Itu masih sekarang juga Tetap nggak akur. tetep gak akur. Gimana cara ngakurinnya? Ya saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, izin menambahkan ya. Jadi aku juga sempat baca juga berita mengenai religion 20. Jadi dalam forum tersebut itu ya dibahas juga mengenai membangun jembatan antar bangsa dan peradaban, mendorong percakapan yang jujur di dalam umat beragama. Oke, jadi tadi mengenai religion 20, mungkin ada tambahan lain atau mungkin ada yang tahu nggak sih sebenarnya dalam forum tersebut itu yang dibahas itu apa saja dan sebenarnya fokusnya itu kemana? Kalau dari pembahasannya ya, salah satunya membahas membangun jembatan antar bangsa dan peradaban, terus mendorong percakapan yang jujur di dalam umat beragama, menanamkan struktur kekuatan sosial, politik, ekonomi, mencegah senjata politik identitas, membatasi penyebaran kebencian, melindungi manusia dari kekerasan yang dipicu oleh konflik. Oke, mungkin ada Tapi- tambahan nggak atau gimana nih? Masih banyak lagi, cuma saya hanya beberapa ngambilnya. Oke, boleh. Mungkin ada lagi, ada yang mau berpendapat nih mengenai R20. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari diadakannya R20 di Bali ini, Religion 20 seharusnya akan berdampak baik ya pada dunia politik Indonesia ataupun luar, karena Bapak Presiden kita aja bilang, beliau tuh bilang semoga saja dengan diadakannya Religion 20 ini yang di Bali kemarin itu bisa jadi awal yang baik untuk politik gitu, tanpa ada embel-embel yang bawa alat-alat agama gitu sebagai alat politik. Oke, jadi kan sebenarnya di dalam forum tersebut itu kalau nggak salah Bapak Jokowi menyampaikan bahwa agama dapat dijadikan sebagai solusi global. Nah, menurut kalian kenapa nih agama bisa dijadikan sebagai solusi global? Gimana tuh? Kenapa nih agama bisa nih? Kalau dari saya ya, soalnya kan setiap orang mungkin ya punya kepercayaannya masing-masing dalam agama, meskipun ada yang enggak. Tapi kita harus percaya, jangan kita lah, saya sendiri gitu yakin kalau setiap agama, apapun agamanya, pasti mengajarkan kebaikan. Nggak ada satu agama yang mengajarkan kejelekan gitu, keburukan, apalagi peperangan segala macam. Jadi saya yakin jika agama dijadikan sebuah solusi itu bisa, soalnya
semua agama Mengajarkan ya kebaikan. mengajarkan kebaikan. Oke, gimana nih, ada tambahan gak Ya, atau terus pendapat kalau- lain? Kalau ada wanita menerobos pas pampres itu mah bukan dari yang diajarkan dari agama kita. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu dia? Alasan Alasan Hmm. iya mah lucu. Kemarin macanya Iya. pertama teh wanita itu teh mimpi masuk surga. agak wai ternyata. Mimpi masuk surga. Oke. Terus datang nerobos ke pasukan pas pampres buat ketemu Bapak Jokowi. Iya. Terus mau nanti memberitahukan beliau kalau ideologi yang dipakai di Indonesia itu salah, harusnya Islam bukan Pancasila. Terus yang lucunya lagi Kenapa tuh? Ada nerobos apa nih? terus bawa beceng. Apa becengnya? beceng 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 dia apa? pistolnya tahu punya siapa? Punya pamannya pamannya tuh TNI. Oh, jadi dia mencuri punya pamannya Iya. gitu. Malu gitu ya berarti. Habis tinggi. habis Oke. bikin Oke, jadi tadi tuh dibilang sama Yoga, jadi agama itu bisa dijadikan sebagai solusi global karena setiap Semua. agama mengajarkan kita kebaikan dan juga perdamaian ya tentunya. Jadi mungkin itu tuh bisa menjadi salah satu cara untuk meredakan kejadian atau hal-hal yang sangat rumit ya di dunia ini. Tapi aku juga sempat baca nih, aku bacain aja deh ya beritanya. Kayak aku baca di forum tersebut, kenapa agama dijadikan sebagai solusi global itu karena agama mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif nyata yang akan membangun jembatan antar bangsa dan peradaban. Kemudian ada mendorong percakapan yang jujur dan realistis di dalam dan di antar umat beragama guna menjamin agar agama berfungsi sebagai sumber solusi yang asli dan dinamis, bukan masalah. Jadi sebenarnya agama itu bukan masalah ya teman-teman. Malahan agama itu bisa dikatakan baik jika kita memahaminya juga dengan baik. Kemudian ada menanamkan struktur kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dunia dengan nilai moral dan spiritual, mencegah senjata politik identitas, membatasi penyebaran kebencian komunal, mempromosikan solidaritas dan rasa hormat di antar beragama masyarakat, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, melindungi manusia di kekerasan dan penderitaan yang dipicu oleh konflik, menyerukan kepada dunia untuk secara aktif membantu mereka yang menderita konsekuensi dari kekerasan tersebut, memanfaatkan kebijaksanaan ekologi spiritual yang tertanam di dalam tradisi agama dunia untuk memastikan penghormatan dan pelestarian lingkungan alam termasuk unsur bumi, udara, dan air, mendorong munculnya tatanan dunia yang benar-benar adil dan harmonis didasarkan pada penghormatan terhadap persamaan hak dan martabat setiap manusia, dan yang terakhir menjamin pengakuan atas R20 sebagai bagian dari acara resmi Official Engagement Group atau G20. Jadi kalau dilihat-lihat nih ya, kayak kita kan di dunia ini dengan agama yang sangat berbeda-beda. Mungkin kenapa agama bisa dijadikan sebagai solusi global, karena diyakini dengan bersatunya semua agama, maka kita dapat bekerja sama untuk meredakan konflik-konflik yang ada. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ada pendapat lain gak nih? Atau cukup aja? Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara hari ini nih ya, sebelumnya aku tuh agak tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Ripan bahwa mengenai Pak Ahok, dimana seperti yang kita ketahui bahwa background kepercayaan Pak Ahok itu non muslim ya teman-teman. Sedangkan tadi di awal kita mengatakan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia itu kebalik. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa di Indonesia itu mayoritas umatnya beragama muslim seperti itu. Nah, kenapa nih ya bisa
seorang Ahok menjadi pemenang dengan background agama yang berbeda dengan kita sebagai umat muslim di Indonesia? Kalau menurut saya ya, mungkin yang dia lakukan ya kan namanya juga politiknya pasti aya muka dua lah, omong kosong. Nah mungkin yang dilakukan oleh Ahok di dalam kampanyenya tuh sedikit membuat masyarakat percaya dengan dia, jadi mungkin sebagai mayoritas muslim jadi percaya aja gitu ke dia. Padahal kan kalau kita lihat dari background agamanya ya, saya baca kemarin tuh dari berita kalau pemilu itu umat non muslim sebagai minoritas itu hanya 10%. Kalau dilihat dari situ kan akan sangat tidak mungkin ya jika seorang Ahok bisa muncul sebagai gubernur pada saat itu karena dia mayoritas. Nah mungkin dia melakukan sebuah gerakan-gerakan kampanye-kampanye yang bisa membuat masyarakat itu jadi jatuh cinta lah, kasar namanya jatuh cinta akan Lebih yakin program untuk memilih ya. Nah, jatuh cinta akan program kerja dia gitu, padahal tungtung nama benang kasus. Gimana, ada tambahan lagi nggak? Tapi kan kalau dilihat di hadis berat ya mah. Kalau dilihat di hadis kan pemimpin tuh harus muslim lah intinya mah. Terus apa mayoritas umat muslim DKI, terus nah hadis disebutkan harus muslim, terus nah lamun Ahok terpilih sedangkan mayoritas di Jakarta itu muslim. Ya mungkin kan ya kan balik lagi cara dia kampanye, mungkin Anies kampanye-nya tidak membuat masyarakat menarik lah gitu, jadi sama tidak membuat masyarakat lebih percaya kalau dia harus yang memimpin gitu. Tapi kan ya dunia politik tidak ada yang tahu. Ahok sebagai minoritas muncul sebagai pemenang kan tidak ada yang prediksi. Mungkin emang cara dia berkampanye aja sih, gimana cara dia gitu. Lebih ke strategi mungkin. Ya strategi politiknya lebih bagus mungkin dibandingkan Anies meskipun dia minoritas gitu. Terus kan pas zaman Soekarno mau di sistem demokrasi Indonesia tuh mau diubah jadi politik identitas. Terus menurut politik identitas, politik terpimpin. Terus menurut Bung Yoga gimana tuh tanggapannya? Tapi kan Indonesia tuh pernah berada di posisi politik terpimpin pas saat Zaman pas zaman Soeharto kan Indonesia pada saat itu politik terpimpin 32 tahun, bayangkan talur. Pada saat itu kan siaran TV aja contohnya TV nasional gitu cuman bisa nayangin TVRI gitu. Terus Anda suruh saya membayangkan politik terpimpin padahal itu sudah terjadi gitu. Nah tahun 97-98 itu diadakannya reformasi. Mengapa diadakan reformasi? Karena rakyat tidak setuju dengan politik terpimpin tersebut gitu. Makanya dari situ adalah otonomi daerah, jadi kayak gubernur, bupati gitu ada. Jadi setiap daerah tuh punya haknya sendiri. Jadi ya agak si pusat tuh tapi piluun lah orang-orang maneh-maneh gitu kasarna malur. Ya. Jadi dari daerahnya sendiri udah terstruktur ya harus seperti apa. Ada lagi nggak yang mau disampaikan mungkin buat penonton di sana? Udah aja. Udah aja. Iya. Ya ampun, makasih ya teman-teman sebelumnya udah menyempatkan hadir. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat berdiskusi lagi dengan mungkin tema yang berbeda yang lebih menarik. Terima kasih sebelumnya, terima kasih, sampai jumpa. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah menyaksikan acara hari ini. Sampai jumpa. Bye. Wah.